Hai, saya Dr. Anita dari Dokter Rehabilitasi Medik dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik Indonesia. Saya saat ini diminta untuk menyampaikan topik tentang bagaimana kita membantu pasien post-COVID untuk kembali ke kehidupan sehari-harinya. Makanya itu, pasien post-COVID harus menjalani rehabilitasi meskipun mereka sudah selesai dengan penyakitnya. Ya, jadi seperti kita ketahui, COVID-19 merupakan penyakit sistematik. Ya, sistemik karena dia tidak hanya mengenai satu organ saja, tetapi memberi dampak pada banyak sistem organ di dalam tubuh kita. Seperti kita ketahui bahwa COVID-19 merupakan penyakit sistemik yang mengenai beberapa sistem organ. Penyintas COVID-19 akan mengalami gejala sisa tergantung kepada gejala-gejala atau organ-organ apa yang terkena. Nah, pasien-pasien yang selamat dari COVID, sembuh dari COVID, tetapi belum tentu mereka akan dengan gampang kembali beraktivitas, melakukan aktivitasnya seperti sebelum sakit. Nah, disfungsi tubuh ini, karena disfungsi sistem organ ini akan menyebabkan seseorang walaupun menyintas dari COVID, tetapi akan mengalami disabilitas, ketidakmampuan melaksanakan pekerjaan, aktivitas tertentu karena disfungsi organnya. Sehingga kemudian kualitas hidup pasien-pasien yang menyintas dari COVID akan menurun meskipun dia selamat dari COVID. Apa sebenarnya yang terjadi dengan para penyintas COVID-19? Gejala dan disfungsi ini tentu saja tergantung pada derajat klinis penyakitnya waktu dia sakit, dirawat, atau di dalam isolasi, dan juga tergantung penyakit-penyakit penyerta dan apa komplikasi yang dialami selama dalam perjalanan COVID-19-nya. Ya, jadi gejala klinis atau gejala sisa yang dialami tergantung pada klasifikasi yang tadi. Jadi kalau penyintas COVID itu waktu menderita COVID-19 hanya mengalami gejala ringan tanpa pneumonia, tentu saja akan berbeda dengan seseorang yang menyintas COVID tapi dari derajat klinis yang berat atau bahkan sampai ke kritis. Jadi pasien yang selamat dari COVID dengan ventilator sebelumnya tentu saja akan mengalami gejala sisa yang lebih berat dibandingkan pasien yang selamat dari COVID dengan tanpa pneumonia. Ya, jadi apa yang dilakukan rehabilitasi pada COVID-19 ini? Sebenarnya hierarkinya rehabilitasi itu dimulai dengan pencegahan primer. Jadi seseorang sebelum terinfeksi COVID, dia harus punya daya tahan tubuh yang bagus agar supaya membantu melawan infeksi COVID-19. Nah, rehabilitasi masuk mulai dari fase ini dengan memberikan latihan-latihan yang mensupport, mendukung terbentuknya imun sistem yang optimal dalam tubuh seseorang sehingga bisa mencegah terjadinya infeksi COVID-19. Nah, pencegahan sekunder adalah kalau seseorang sudah terinfeksi, terpapar dengan COVID-19, kita buat supaya keparahan atau perjalanan penyakitnya bisa dikendalikan sehingga tidak terjadi penambahan derajat keparahan dari penyakitnya. Sedangkan pencegahan tersier adalah pasien yang sudah selamat dari COVID-19, kita buat imun sistemnya bagus sehingga bisa mencegah terjadi reaktivasi dari peradangan karena infeksi virus ini, atau kita bisa mencegah terjadinya reinfeksi lagi. Karena seperti kita ketahui, ternyata COVID-19 bisa menyebabkan infeksi yang berulang bahkan pada seseorang yang sudah beberapa kali terkena COVID-19. Nah, bagaimana rehabilitasi melakukan semuanya ini? Dari aspek fisik, kita ketahui ada terjadi disfungsi organ pernapasan, ya.
yang paling menyebabkan angka kematian, morbiditas adalah respiratory dysfunction-nya karena infeksi COVID ini. Kemudian masalah kardiovaskular. Kemudian terjadi gangguan fungsi ginjal. Kemudian selain daripada disfungsi organ-organ, sistem organ tubuh kita ini, kita tahu bahwa pasien yang terinfeksi ya atau orang yang terpapar dengan COVID-19 ini pasti akan mengalami isolasi ya, baik isolasi mandiri maupun di rumah sakit, bahkan sampai yang paling kritis berada di ruangan ICU. Nah, apa yang terjadi dengan pasien-pasien COVID ini karena terisolasi, terjadi pengurangan aktivitas fisik yang sangat drastis ya. Dari tadinya dia aktif berolahraga, rutin melakukan kegiatan fisik yang mungkin banyak dan dominan, kemudian terjadi penurunan karena dia harus terbaring di rumah sakit atau berada di ruangan yang sangat terbatas di tempat isolasinya. Ini akan terjadi kondisi yang disebut dekondisi. Jadi fungsi-fungsi organ tubuh yang tidak terpakai dengan maksimum, baik karena penyakitnya maupun karena keterbatasan aktivitas karena berada di ruang isolasi. Nah, kemudian ada gangguan kognisi yang sangat sering belakangan ini mungkin kita sering mendengar, ada yang disebut delirium. Sebenarnya delirium itu adalah kondisi yang sudah lama ya, sebelum COVID ini merebak juga. Pasien-pasien yang mengalami kekurangan oksigen, hipoksia, tentu saja akan mengalami kondisi penurunan awareness ya, tingkat kesadaran, kontak dengan lingkungan atau dengan orang lain karena masalah suplai oksigen yang terganggu di jaringan otak. Kemudian ada kondisi gangguan kognitif gitu yang sering terjadi karena kondisi hipoksia yang lama biasanya ya. Pasien yang penurunan kadar oksigennya lama tidak segera teratasi sehingga kemudian terjadi hipoksia. Apalagi kalau irreversible ya, hipoksianya irreversible, itu akan salah satu memberikan dampak pada gangguan kognisi. Dan ini terjadi terutama pada pasien-pasien dengan gagal napas ya, masuk pada kondisi distres pernapasan yang sedang atau berat. Dan ini akan menjadi PR yang besar buat tenaga kesehatan untuk membantu bagaimana pasien bisa mengembalikan fungsi kognisinya setelah dia selamat dari COVID. Kemudian ada faktor lain yang tidak kalah penting adalah aspek psikososial. Pasien terdiagnosis dengan COVID-19 itu saja sudah akan memberikan dampak psikis ya, stigma, kemudian karena berpikir saya kena COVID antara hidup dan mati, kemudian mungkin juga ada bukan pemutusan karena diisolasi kemudian terjadi diskoneksi dengan keluarga atau dengan kerabat atau dengan pekerjaan sehingga memberikan beban mental, sehingga hal-hal ini akan mengurangi keterlibatan engagement secara psikososial dari seseorang yang selamat dari COVID untuk kembali terlibat dengan lingkungannya, dengan kegiatan-kegiatan lingkungan, pekerjaan, hobinya, dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan yang kita sebut disabilitas, ya. Ketidakmampuan melakukan kegiatan, ketidakmampuan melakukan fungsi tubuhnya menyebabkan ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, dan sehingga pada level selanjutnya menyebabkan yang bersangkutan lepas dari engagement, partisipasi sosial. Ya, ini yang akan kita lihat nanti. Jadi ini saya ambil beberapa cuplikan dari media-media internasional yang sebenarnya dari tahun lalu ya, April, Mei 2020 sudah mulai membahas ini. Saya selamat dari COVID, tetapi saya tidak bisa mendapatkan kehidupan saya yang sebelumnya. Ya, karena saya selamat dari COVID, tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Berjalan pun saya tidak sanggup karena beberapa langkah pun saya sudah ngos-ngosan, napasnya berat dan sebagainya.
Nah, ini keluhan-keluhan inilah yang membuat masalah kesehatan baru pada penyintas COVID. Saya sudah bukan penderita COVID lagi, tetapi saya toh masih tidak bisa melakukan apa-apa karena gejala sisa dari COVID itu. Itu mungkin yang kalau sekarang ini sangat populer dengan istilah long COVID ya. Long COVID itu sebenarnya adalah pasca dekondisi ya, dekondisi dari sistem organ yang menyebabkan ketidakmampuan seorang penyintas COVID untuk melakukan aktivitas kehidupan seperti sedia kala. Nah, ini adalah PR besar buat tenaga kesehatan, buat kita bagaimana kita mengembalikan fungsinya sehingga dia bisa kembali mendapatkan kehidupan seperti sebelum dia menderita COVID-19. Nah, bagaimana kita membantu mereka untuk mendapatkan kembali hal itu? Nah, mari kita lihat apa sih sebenarnya yang terjadi dengan paru dan organ-organ tubuh lainnya sehingga pasien masih mengeluhkan gejala-gejala yang tadi sudah tidak COVID, tapi masih punya gejala-gejala yang membuat dia tidak bisa secara aktif bekerja atau melakukan kehidupannya sehari-hari seperti biasa. Ya, jadi tidak heran kemudian akan pada pasien-pasien post COVID-19 ini akan terjadi penurunan fungsi paru. Walaupun mungkin di Indonesia sendiri kita belum punya, mungkin teman-teman dari PDPI ya yang akan nanti meneliti seberapa besar persentase penurunan fungsi paru pada para penyintas COVID. Tetapi melihat patologi yang terjadi, tentu saja akan terjadi penurunan fungsi paru. Walaupun kita tidak tahu apakah penurunan fungsi paru itu terjadi secara reversible atau irreversible gitu ya. Berharap tentu saja tidak irreversible sehingga kita bisa nge-push ya para penyintas untuk mendapatkan optimalisasi oksigenasi melalui perfusi ventilasi yang baik tentu saja ya. Nah, ini tentu perlu proses latihan. Itulah sebabnya rehabilitasi penting untuk menargetkan hal ini. Nah, selain paru, tentu saja karena COVID juga seperti yang saya bilang tadi adalah penyakit sistemik yang juga mengenai organ lain ya. Jadi bayangkan dia kena organ parunya, terus kena juga jantungnya, gitu ya. Miokarditis atau myocardial injury itu kan adalah hal-hal yang umum terjadi dalam infeksi COVID-19. Dan itu saja tentu saja menambah beban pompa jantung tentu saja. Nah, jantung dan paru adalah dua organ yang sinergi, gitu ya. Kalau pompanya lemah, bagaimana kita mensuplai oksigen, ya? Mensuplai oksigen sehingga penyintas yang mempunyai komplikasi juga pada kardiovaskuler, yaitu tentu saja akan memiliki gangguan penyesuaian oksigenasi ya pada saat dia beraktivitas lebih berat tentu saja dengan penyintas yang hanya memiliki misalnya masalah di parunya saja pasca pneumonia. Salah satu organ yang berespons adalah yang sering juga menyertai adalah ginjal. Ya. Ginjal seringkali terkena inflamasi karena COVID-19 ini, sehingga kalau fungsi ginjal menurun, kemudian dia berkontribusi pada metabolik sistem kita dan itu akan menambah beban dari sistem pernapasan ya untuk melakukan sirkulasi tentu saja ya. Pengeluaran CO2, pengeluaran asam laktat dan sebagainya, metabolik itu tidak pernah terpisahkan dari respirasi. Ya, nah di luar itu kita akan lihat bahwa status dekondisi tadi ya, di mana mengalami pengurangan pemakaian sistem organ ya, baik otot, sendi, kemudian saraf ya. Karena tidak baring atau pengurangan aktivitas fisik itu akan membuat penurunan fungsi kardiovaskuler bersamaan dengan respirasi yang kemudian akan menyebabkan suatu intoleransi latihan. Yang harus kita lakukan adalah tentu saja membuat intoleransi ini terkoreksi. Karena selama tidak terkoreksi,
maka dia tidak akan mendapatkan kembali kapasitas fungsionalnya. Apa yang dilakukan? Tentu saja menilai faktor-faktor yang membuat intoleransi tadi, aktivitas fisik. Nah, kalau kita sudah bisa memperbaiki toleransi latihan, kemudian memperbaiki kapasitas fungsional, pasti kita akan bisa memperbaiki kemampuan yang bersangkutan untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, gitu ya. Pada akhirnya, tentu saja kita akan bisa membuat yang bersangkutan kembali ke pekerjaannya, kembali ke kehidupan sosialnya, kembali ke partisipasinya, sebagai apapun fungsinya dia dalam keluarga atau dalam masyarakat. Nah, kembali lagi ke diagram yang tadi. Jadi apa yang kita lakukan? Ayo, mari kita perbaiki toleransi latihannya, kita tingkat kapasitas dia melakukan latihan, ya, melakukan aktivitas fisik, sehingga dia bisa berfungsi kembali mendapatkan semua yang tadi disebutkan secara utuh. Nah, bagaimana kita memulai program rehabilitasi itu? Yang kami lakukan, rehab itu sebenarnya masuk dari fase akut, ya. Jadi pasien masuk rumah sakit atau masuk ruang isolasi, ya, masih dengan sesak, itu sebenarnya starting point yang kita sudah mulai. Mengajarkan pasien mengontrol napas, mengajarkan pasien bagaimana membuat parunya bisa mengembang dalam kondisi alveolinya berisi infiltrat dan sebagainya. Itu fase yang sudah dimulai. Kemudian fase itu akan berjalan terus, ya, jadi pasien dari akut menjadi subakut, karena pasien kadang-kadang lebih dari 1 bulan di rumah sakit, dan kita harus mempersiapkan pada saat dia sudah akan pulang apa yang akan dia lakukan di rumah, gitu ya. Sejak di dalam perawatan sudah dilakukan rehabilitasi, ya, untuk mencegah komplikasi dan rekondisi, tetapi pada saat di ujung perawatan kita harus mempersiapkan, ya. Kalau dia sudah mau pulang, kita harus mempersiapkan program-program yang harus dilakukan di rumah secara utuh, ya. Jadi nggak boleh stop mentang-mentang sudah sembuh, pulang di rumah sudah selesai. Enggak. Dia harus tetap dibekali dengan latihan-latihan di rumah yang harus dilakukan. Itu bisa kita bekali dengan leaflet, dengan video. Saya kira sudah banyak beredar video-video. Tetapi kita harus menentukan dulu kalau dia mau latihan di rumah, latihannya mau apa, yang bagaimana, latihannya mau sejauh mana, karena kita harus mengingat keamanan, ya, pada saat kita memberikan latihan. Nah, tidak jarang, dan ini sangat sering kami lakukan di persahabatan, kami melakukan program telerehabilitasi, ya. Jadi pasien itu kan biasanya datang dari bermacam penjuru angin, gitu ya. Jadi yang mungkin tidak bisa setelah dia pulang dari perawatan, dia tidak mungkin bisa langsung balik lagi untuk datang ke rumah sakit untuk melakukan program rehabilitasinya. Jadi yang kami lakukan adalah kita bisa setting, lakukan latihannya, programnya itu secara tele, ya, dikondak dari jauh, dimonitor dari jauh, kemudian dibuat catatan harian untuk memonitor perkembangan kemajuannya. Program yang pertama yang harus dilakukan untuk para penyintas COVID, bahkan mungkin bagi kita yang sehat pun tidak ada salahnya untuk melakukannya, adalah bagaimana kita melatih pernapasan, membuat fase inspirasinya itu lebih panjang dan lebih dalam. Karena inilah kesulitan pada pasien-pasien COVID, karena kerusakan tadi, dia tidak sanggup melakukan fase inspirasinya lebih panjang. Ya. Normal, inspirasi itu terjadi 2 detik, ekspirasi itu terjadi 3 detik. Tapi pada paru yang terkena infeksi COVID-19 ini, fase inspirasinya itu akan menjadi sangat pendek, bahkan kadang-kadang 1 detik pun tidak sampai. Sehingga paru memang tidak mengembang. Jadi pasien harus diajarkan, karena pernapasan itu sangat bisa dikontrol. Bagaimana membuat inspirasinya itu menjadi lebih panjang dan dalam, karena dengan melakukan ini paru akan mendapat kesempatan untuk mengembang, ya. Jadi targetnya adalah parunya bisa mengembang, tapi mengembangnya itu bukan hanya ditentukan oleh alveolinya tadi, tetapi ingat, paru itu berada dalam rongga dada. Jadi kalau rongga dada itu tidak mengembang dengan baik, ya, mungkin karena posturnya, ya. Jadi kita harus perbaiki dulu posturnya.
terutama bagian atas, karena bagian atas itu menentukan lobus paru paling atas itu bisa mengembang atau tidak. Kalau kita retraksikan bahu kita, ya seperti ini, atau membungkukkan punggung kita, sehingga akhirnya kapasitas paru untuk mengembang di bagian atas itu jadi terbatas. Jadi rule number one, kontrol napasnya, kemudian perbaiki postur sehingga ruang rongga dada ini tersedia buat paru bagian atas untuk bisa mengembang, dan tentu saja paru bagian bawah, karena itu duduk pun harus dengan posisi erect pada saat kita melakukan latihan pernapasan ini, ya. Jadi buatlah sepanjang mungkin inspirasi dan sedalam mungkin. Cara sederhana untuk kita memonitor perkembangan tingkat kebugaran pasien setelah dilakukan latihan adalah dengan yang namanya tes sit to stand 30 detik. Ya. Caranya sederhana, duduk dalam posisi tegak tanpa bersandar, dengan lutut ditekuk 90 derajat, ya, kaki agak dibuka, serileks mungkin, kira-kira selebar bahu. Kemudian pasien diminta meletakkan tangannya menyilang di dada dan diminta untuk duduk ke berdiri sampai berdiri tegak sempurna, ya, sebanyak mungkin yang biasa dilakukan sampai 30 detik selesai. Ya, ini akan menjadi patokan perbaikan kebugaran pada pasien yang kita latih, gitu ya. Contohnya kita mulai ya. Jadi setiap berdiri tegak sempurna kita hitung 1, gitu ya. Kita ukur dengan timer 30 detik. 3, 2, 1, mulai. 1, 2, ya. Lakukan secepat yang pasien bisa. Kalau dia tidak sanggup cepat, tentu saja dia bisa melakukan dengan istirahat atau selambat mungkin, tergantung kemampuan individualnya. Gitu ya. Begitu 30 menit selesai, kita hitung berapa kali dia bisa melakukan duduk ke berdiri itu. Jadi misalnya dalam 30 detik hanya bisa 5 kali atau 10 kali, itulah parameter kebugaran dia. Nanti kita evaluasi 1 bulan kemudian setelah dia melakukan program rehabilitasi, seberapa banyak peningkatan kemampuan duduk ke berdiri. Nah, duduk berdiri ini sebenarnya menggambarkan tingkat kebugaran kardiorespirasi yang paling sederhana, dengan cara yang paling sederhana dari sekian banyak uji yang dilakukan dengan alat-alat yang sophisticated, yang mungkin nggak mampu diakses di perifer dan sebagainya. Teknik batuk efektif dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya oleh pasien. Ya, kalau kebugaran pasien belum cukup baik, latihan ini dapat dilakukan dalam posisi bersandar. Tetapi sebisa mungkin perut tidak menekuk dan bahu tidak membungkuk atau tidak retraksi seperti ini. Jadi ini harus dibuka, ya. Kemudian bebaskan perut bagian atas dari tekanan karena kita duduk sambil menekuk. Ya. Kalau kita mampu melakukan dengan duduk tanpa sandaran akan lebih baik. Kemudian selalu diawali dengan fase inspirasi. Tarik napas sambil mengembangkan rongga dada, ya. Karena dengan posisi ini rongga dada bagian atas dan bagian bawah akan mengembang, diikutin dengan inspirasi yang panjang yang dalam. Jadi lakukan dengan 3 siklus, kemudian diakhiri dengan 1 hentakan batuk, coughing atau huffing. Ya, seperti ini. Tarik napas, hirup dalam, kemudian tiup. Ya, lakukan dalam 3 siklus, tarik napas, tiup, ya. Pada saat tarik napas yang terakhir, bisa di hold, ditahan sedikit, baru atau kalau pasien masih terlalu lemah, lakukan hentakan dengan huffing.
Seperti itu, ya. Kalau pasien masih terlalu lemah sehingga kelelahan pada saat mengangkat tangan, kita boleh melakukan bantuan dengan membantu menggerakkan kedua tangan bahu pasien supaya pasien tidak kelelahan. Tetapi pada saat mengangkat, pasien diminta untuk menarik napas yang panjang dan dalam seperti 3 siklus yang diajarkan tadi. Kadang-kadang kita mendapatkan kesulitan melatih inspirasi yang panjang dan dalam karena memang paru-paru itu sangat kaku, ya. Pasca COVID dengan fibrosis paru-paru itu sangat kaku. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan latihan ini dalam posisi prone. Ya, posisi prone sekarang belakangan ini di era COVID itu menjadi sangat populer karena pada posisi prone ini perfusi dan difusi akan sangat lebih bagus terjadi. Kenapa? Nanti kita lihat fisiologinya. Nah, selama perawatan sebenarnya kita sudah sering mengajarkan pasien untuk melakukan ini. Tetapi dia tidak boleh stop melakukan ini pada saat dia pulang di rumah. Karena ingat, fungsi parunya tidak optimal, belum optimal pasca COVID. Sehingga posisi prone ini masih harus tetap dilakukan bahkan setelah pasien di rumah berbulan-bulan kemudian. Even buat orang normal saja, sebenarnya posisi prone tengkurap itu dikatakan secara fisiologis parunya itu akan mengembang lebih baik dibandingkan posisi telentang. Jadi tidak ada salahnya kita mencoba. Nah, inilah yang harus diajarkan diingatkan, diedukasi lagi kepada pasien atau penyintas COVID untuk terus melakukan itu di rumah. Prone position. Mari kita lihat bagaimana fisiologi yang menjelaskan kenapa ini penting. Ya, jadi dalam posisi telentang, supine, kita lihat paru paling luas itu ada bagian posterior, dorsal, ya, bagian posterior. Kalau kita tidur telentang, supine, paru yang paling luas itu ditekan oleh organ jantung kita yang besar, ya, organ jantung kita yang besar. Kemudian pada saat kita terinfeksi, ada infiltrat atau bahkan ada cairan dalam alveoli, cairan infiltrat itu akan semua bergerak ke bawah, sehingga akan menyebabkan lebih besar penekanannya, sehingga alveolinya tentu saja tidak akan bisa mengembang. Pada saat kita membalikkan, ya, posisi dalam posisi prone, tengkurap, apa yang terjadi? Kita sebenarnya membebaskan area paru yang paling luas di bagian belakang dari tekanan, ya, sehingga begitu dibalik, jantung yang menekan kan tetap akan ke bawah, sehingga paru bagian posterior itu akan bebas tekanan. Dan cairan yang ke bawah itu akan mengarah ke area paru yang paling bawah, which is anterior, yang paling kecil luas alveolinya. Sehingga pada kondisi ini, kenapa difusi perfusi jadi lebih bagus? Karena ya alveolinya jadi lebih gampang mengembang. Jadi orang yang kesulitan untuk melakukan inspirasi panjang, lakukanlah di saat posisi tengkurap ini. Ya, bagaimana melakukannya? Sangat gampang. Kalau sudah pulang, sudah tidak pakai selang-selang oksigen atau selang-selang infus, kita lihat gambarnya itu cukup meletakkan bantal. Ya, jadi pada posisi ini adalah posisi yang paling rileks. Ya, biasanya sebenarnya hanya satu bantal di area sternum. Kemudian posisi rileks untuk membuat leher dan bahunya rileks. Bantal di bagian panggul itu diletakkan kalau orangnya gemuk, ya, dengan perut yang agak besar, sehingga waktu tengkurap perutnya itu ketekan, bisa mengganggu gerakan diafragma, maka kita biasanya meletakkan bantal di bawah panggul untuk mengangkat posisi panggul, sehingga abdomen akan mempunyai ruang untuk bergerak lebih leluasa, sehingga tidak mendorong organ abdomen itu tidak mendorong ke atas ke arah diafragma, sehingga tidak mengganggu gerakan diafragma untuk mengembangkan paru bagian bawah, bagian basal. Ya, jadi ini even buat orang yang sehat pun kalau kita melakukan, kita akan merasa ya perbedaannya, karena sebenarnya oksigenasi akan lebih bagus terjadi pada posisi prone ini. Nah, latihan pengembangan rongga toraks itu yang tadi saya sebutkan tadi, itu lakukan simultan bersamaan dengan latihan napas, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan pengembangan paru yang optimal, perbaiki postur, ya, postur bahu, postur punggung,
dan postur area perut supaya bagian bawahnya bisa bergerak dengan baik. Makanya lakukanlah dalam posisi duduk, mau bersandar lebih bagus daripada posisi agak membungkuk yang menjepit diafragmanya sehingga paru-paru justru tidak mengembang. Ya, kemudian seminimal mungkin menggunakan otot-otot bantu napas ya, sternocleidomastoid ya, dengan mengurangi gerakan leher ya dan gerakan upper back ya, bahu dan punggung bagian atas supaya otot-otot bantu napas itu tidak teraktivasi, itu akan sangat mengurangi usaha napas, membuat pasiennya tidak lelah dan lebih rileks. Nah, latihan otot napas ini idealnya kita melakukan dengan alat ya, namanya inspiratory muscle trainer gitu ya. Cuma pada kondisi kita tidak punya device-nya, alatnya, tentu saja kita harus melakukan apapun untuk membuat otot-otot napasnya bisa direkrut, terutama otot inspirasi yang membuat paru mengembang. Jadi yang paling sederhana kita melakukan dengan berlatih napas dalam, kemudian ditahan, ya. Kita tahu yang normal frekuensi napas kita 12 kali per menit, ya. Itu yang normal kalau kita menghitung 2 detik inspirasi, 3 detik ekspirasi. Tapi kadang-kadang orang sehat pun tidak bisa sampai ke 12 kali per menit, ya. Nah, pada saat kita melatih otot napasnya, suruh tarik napas, kemudian di hold, ditahan, ya. Buatlah sampai orang yang kita latih itu bisa mencapai frekuensi napasnya 10 kali per menit. Kalau dia sudah bisa mendapatkan frekuensi napas 10 kali per menit, artinya dia sudah punya kemampuan untuk melakukan inspirasi lebih panjang dan lebih dalam. Kemudian bantulah dengan melatih diafragma. Diafragma itu kan gerakannya kalau inspirasi ke bawah, ekspirasi ke atas. Ya, caranya dengan panduan manual ya, tangannya diletakkan di perut bagian atas dan dada bagian bawah, kira-kira di daerah sifoid. Kemudian pada saat kita inspirasi harusnya ininya membuncit, perutnya membuncit. Kemudian saat ekspirasi karena otot abdomen itu harus mendorong ikut membantu diafragmanya ke atas. Jadi ekspirasi harusnya diafragmanya itu ke atas, jadi perutnya harusnya mengempis gitu ya. Jadi buncit, kempis perut sebagai guidance-nya. Kalau ini bisa dilakukan, kita akan membuat paru bagian atas mengembang, paru bagian bawahnya juga mengembang. Batuk penting karena kalau tidak bisa batuk, artinya mukusnya tertahan di dalam saluran nafas, risiko infeksi saluran nafas itu sangat besar. Jadi harus bisa melatih batuk yang efektif. Efektif artinya apa? Kita tidak perlu terbatuk-batuk sampai capek, tetapi mukusnya tidak keluar. Jadi yang kita lakukan adalah buat inspirasinya seefektif mungkin dengan mengembangkan rongga dadanya 3 kali napas dalam, ya, 3 siklus diakhiri dengan 1 hentakan huffing atau huffing seperti itu. Nah, itu akan less energy dan akan menggiring lendirnya dari peripheral airway, kemudian sampai ke main airway, dan akhirnya dalam 1 hentakan bisa langsung keluar. Nah, teknik-teknik ini harus dilakukan diinisiasi dengan latihan inspirasi dulu. Karena batuk yang baik selalu dimulai dengan fase inspirasi yang baik. Kalau fase inspirasinya tidak optimal, paru hanya bisa mengembang sedikit, pasti dia tidak punya kapasitas untuk expel pada fase akhir mekanisme batuk, itu tidak akan terjadi dengan efektif. Jadi kalau kita mau batuk kita efektif, perbaiki dulu fase inspirasi kita dengan melatih pernapasan kita yang dalam dan panjang. Nah, yang harus dilatih juga adalah otot-otot perifer. Otot-otot perifer itu adalah otot anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Ya, jadi kuatkan otot anggota gerak atas karena ini penting untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya, mengulek ya, menggoreng kalau ibu-ibu, bapak-bapak mungkin ngepel ya, atau melakukan sesuatu sebagai handyman gitu kan perlu menggunakan anggota gerak atas. Nah,
selama perawatan semua itu jadi disfungsi karena kurang dipakai. Nah, latihlah dengan menggunakan beban, ya. Tetapi jangan membuat kelelahan. Makanya itu latihannya harus terukur dengan set repetisi. Kalau punya botol aqua yang diisi pasir dan sebagainya itu bisa dijadikan dumbbell. Dimulai dengan 3 kali 5 repetisi. Setiap 5 repetisi silakan beristirahat. Ya, demikian juga anggota gerak bawah. Kita bisa melatih otot-otot quadriceps itu dengan latihan yang disebut squatting, ya. Squatting atau bisa memakai kursi, kemudian latihan duduk berdiri ya, dengan tangan tidak menumpuk, kemudian latihan duduk berdiri sampai kakinya lurus. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah melatih bagaimana pasien bisa berjalan, ya. Berjalan itu tentu saja relatif, ya. Kadang-kadang pasien 5 langkah saja dia sudah sesak. Jadi bagaimana melatih dia bisa mencapai jarak tempuh yang lebih baik, lebih jauh tentu saja. Jadi ajarkan pasien untuk mengakumulasi kemampuan jalannya. Misalnya hari ini dia berjalan 3 langkah, besoknya 5 langkah, dan seterusnya 5 langkah. Semakin hari semakin banyak, tapi jangan targetnya terlalu rendah. Misalnya, kalau misalnya dia berjalan 5 langkah, tetapi frekuensi napasnya tidak naik, berarti kita bisa menambah kapasitasnya untuk berjalan lebih dari itu. Karena mungkin tidak punya alat pemantau, misalnya tidak punya pulse oximeter, kita tidak bisa tahu saturasi oksigennya. Lihat pernapasannya pasien gitu ya. Kalau pernapasannya tambah cepat, kemudian lihat pola napasnya mulai menggunakan abdomen lebih dominan dibandingkan torakal, artinya kapasitas jalannya harus dikurangi, ya. Karena melakukan latihan itu juga harus terpantau supaya pasien tidak overtraining. Karena kalau dia overtraining, dia bisa kelelahan, dan orang yang kelelahan pasti akan berdampak pada sistem imunnya, gitu ya. Jadi itu trik-trik sederhana yang kita lakukan untuk memonitor, gitu ya. Bila diperlukan, pakailah alat bantu jalan, misalnya tongkat. Ada kan tongkat yang 1 atau 3 ujungnya, atau bisa menggunakan walker yang lebih steady gitu ya, sehingga pasien bisa lebih hemat energi, lebih hemat oksigen, pemakaian oksigen untuk berjalan. Jadi pastikan pasien jangan terdiam terus, jangan pulang tiduran terus. Jadi dia harus melakukan fungsi lokomosi ini, fungsi ambulasi ini, supaya kebugarannya bisa kembali lagi. Nah, fungsi tangan ini terutama pada pasien-pasien yang pasca ventilasi mekanik, ya, ventilator, biasanya fungsi tangan itu sangat terganggu, sehingga dia pulang tetapi mengeluhkan, kok saya kalau megang gelas nggak bisa, megang sendok aja untuk makan nggak bisa, suka jatuh, menulis aja nggak bisa. Jadi latihlah kemampuan tangannya pasien, mulai dengan bagaimana menggunakan jari jemari secara segmental, ya. Diawali dengan semuanya latihan peregangan, baru kemudian ajarin bagaimana cara menghandle, memegang objek, mulai dari yang paling besar, karena yang paling gampang adalah yang paling besar. Yang paling besar, misalnya mug, kemudian memindah-mindahkan kedua tangan, kemudian ajarkan memegang objek yang semakin kecil. Nah, effort yang paling besar adalah kalau dia bisa memindah-mindahkan biji-bijian, ya, misalnya biji kacang, ya, kacang tanah, atau yang paling kecil kacang hijau. Nah, kalau dia sudah sampai level ke situ, artinya hand skill-nya itu semakin baik. Nah, itu trik sederhana tetapi harus dilakukan, karena dia tidak akan bisa melakukan aktivitasnya kalau fungsi tangannya tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini yang tadi saya bilang, kebugaran kardiorespirasi. Harus bugar. Biasanya kita memberikan latihan aerobik. Tetapi di tempat, di setting yang tidak punya fasilitas, kita harus mengakalinya dengan tadi yang saya bilang, ya. Buatlah trek berjalan di rumah atau di puskesmas, ya.
Kemudian diukur dia bisa mampu berjalan berapa meter selama 6 menit gitu ya. Kalau punya puls silakan dimonitoring dengan puls oximeter ya. Kemudian di rumah dihitung ya berapa jarak tempuh dia bisa berjalan mulai dari 5 menit, kemudian naikkan 10 menit, minggu depannya lagi naikkan 15 menit sampai 20 menit. Kalau dia bisa berjalan sampai 20 menit, hitung berapa perubahan jarak tempuh yang dia bisa capai dari minggu ke minggu, gitu ya. Yang ideal adalah kita mengukur dengan uji latih, misalnya memakai sepeda statis atau dengan treadmill gitu ya. Tapi kalau mau sederhana, lakukan dengan yang namanya uji sit to stand 30 detik. Kita hitung berapa kali dia bisa duduk ke berdiri dalam 30 detik hitungan. Nah, monitor terutama adalah monitor napasnya dan monitor denyut nadinya. Jadi pasien diajarkan bagaimana cara menghitung nadi dalam 1 menit full, atau kalau dia punya alat pengukur seperti pulse oximeter akan lebih gampang gitu ya. Tapi apapun kita lakukan untuk memastikan keamanan pada saat berlatih untuk kebugaran kardiorespirasi ini ya. Jadi penting secara sederhana atau melihat yang tadi pola napas, irama napas untuk memastikan bahwa pasien tidak over melakukan latihan kebugaran kardiorespirasi. Jadi target rehabilitasi pada pasien yang sudah pulang ya, post COVID, penyintas COVID adalah bagaimana dia bugar beraktivitas tanpa terganggu lagi oleh sesaknya, bagaimana dia bisa bugar untuk kembali melakukan aktivitas olahraga, karena kebanyakan pasien juga senang berolahraga ternyata. Bertanya, dok, kapan saya bisa lari lagi? Kapan bisa bersepeda lagi? Kalau dia sudah melakukan semua aktivitas latihan tanpa sesak, dia boleh melakukan olahraga mulai yang ringan. Kemudian bugar untuk kembali ke pekerjaannya. Itu target dari semua program yang kita lakukan untuk pasien-pasien pasca COVID-19. Ya, jadi kesimpulannya adalah rehabilitasi kalau sudah dimulai seawal mungkin sangat ideal, tetapi kalau dimulai pasca COVID-19, lakukanlah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dijelaskan di awal, ya, apa kondisi-kondisi yang menyebabkan fisik, kognisi, psikososialnya merupakan menjadi kendala buat melakukan aktivitasnya. Kemudian dimulai segera sesudah pasien pulang. Jangan nunggu berbulan-bulan ya, segera sesudah pasien pulang, segera kita lakukan program rehab ini. Tentu saja menyesuaikan dengan sumber dayanya. Kalau yang sulit ada dokter rehab terdekat silakan dirujuk, tapi kalau tidak, lakukan dengan trik-trik sederhana yang tadi, pola-pola latihan yang sederhana yang tadi, dan harus aman dengan pemantauan. Jadi tidak ada alasan, tidak ada fasilitas, kemudian pasien tidak tertangani pasca COVID-nya. Kemudian latihlah pada fokus untuk mengatasi gejalanya yang mengganggu, kemudian perbaiki kapasitas pernapasannya, itu tadi secara sederhana, kemudian tambahkan latihan-latihan otot yang diramu dengan sesederhana mungkin supaya pasien bisa comply, bisa mampu melakukannya sendiri di rumah atau bisa melakukan di puskesmas, fasilitas kesehatan terdekat. Yuk, mari kita buat pasien mendapatkan kembali fungsi kehidupannya seperti saat sebelum dia terinfeksi COVID-19. Saya kira itu saja dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dalam membantu para penyintas COVID-19. Terima kasih.